Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini tamu saya, tamu agung kalau bilang ini. Karena jauh-jauh dari Batahan, di kecamatan Batahan ya? Kecamatan Batahan. Kabupatennya Mandailing Natal. Kabupaten Mandailing Natal. Insya Allah, gue kemana tuh? Kabupaten Selanjutnya akan jadi kabupaten Pantai Barat Mandailing. Beliau ini luar biasa lah, kawan seperjuangan, dan saking luar biasanya ini hujan rintik-rintik masih datang. Ditempuh semua halangan untuk datang. Tapi saya heran nih, semalam saya mengundang orang daerah Madinah juga. Kondisinya hujan juga tuh, si Parlin. Memang lagi musim hujan. Bulannya hujan. Pas yang lain nggak hujan pula. Mungkin Pantai Barat itu identik dengan hujan dan longsor. Mandailing Natal terkhususkan. Mandailing Natal punya gelar juga sebagai kabupaten longsor. Karena kan Banyaknya jalan yang rawan longsor di sana kan. tambah sungai juga, sungai terpanjang di Sumatera kalau nggak salah itu. Sungai Batang Natal ya. Muara Batang Gadis. Tadi satu Sungai Batang Natal. Muara Batang Gadis. Itu yang terpanjang di Sumatera tuh. Dia ini juga baru dapat kabar gembira lah, baru tunangan. Kita doakan mudah-mudahan Semoga lancar sampai hari H. Nah, yang belum tunangan jangan baper berkali. Nah, saya juga nahan-nahan kan ini di sini. Agak sakit ini awalnya. Jadi saya kan kurang paham nih tentang keadaan Pantai Barat itu. Kalau saya tahu, kalau dari segi potensi, saya cuma tahu satu tuh dari Pantai Barat itu, wisata pantai. Sepanjang Pantai Barat itu wisatanya memanjakan mata. Saudara lah, misal dari segi yang sudah berpengalaman di sana, berkecimpung, sering tinggal di sana, tahu lah kayak mana track recordnya di sana kan. Selain itu kira-kira ada lagi Potensi Pantai Barat sejauh ini yang bisa dilihat mungkin salah satunya yang paling besar itu kan wisata. Kalau untuk Kabupaten Mandailing Natal, wisata itu wah lah, mulai dari Batu Bedaun sampai mungkin perbatasannya Sumatera Barat, yaitu di Batu yang di Pulau Tamang, satu lagi Pulau Tamang itu potensi wisatanya wah juga, apalagi setiap hari-hari besar itu ramai dikunjungi. Lebaran semalam aja yang mungkin masih lengang lah untuk wisata di Pantai Barat. Pulau Tamang itu menjadi destinasi wisata yang utama untuk dikunjungi. Pulau Tamang itu di mana? Pulau Tamang pas di depan Kecamatan Batahan, seberangnya itu. Apalagi sekarang kan udah ditunjang oleh jalan yang udah bagus melalui pembangunan kawasan ekonomi khusus di Kecamatan Batahan. Jadi ada pelabuhan internasional juga situ, pelabuhan Pelembungan, di seberangnya ada Pulau Tamang. Jadi mendukung sekali untuk lakukan wisata. Kalau dari segi hutan kan kita tahu lah hutan di sana luar biasa. Tapi kalau di daerah saya kan misal itu hampir-hampir tanah itu bukan milik orang setempat gitu. Nah, itu yang sangat disayangkan. Begitu besarnya potensi alam di sana, namun tidak dapat mensejahterakan masyarakat sekitar, malah lebih diperuntukkan kepada perusahaan-perusahaan luar yang notabene tidak berpihak pada masyarakat. Ada perkebunan-perkebunan besar yang selalu menghancurkan alam, namun tidak memberikan feedback yang baik kepada masyarakat. Selalu menimbulkan persoalan-persoalan pada masyarakat. Lapangan kerja yang seharusnya diutamakan masyarakat sekitar malah lebih ke masyarakat luar. Bahkan untuk sekedar buruh kasar itu lebih prioritaskan buruh luar, bukan orang sekitar setempat sana. Ini ada lagi nih kalau di daerah saya. Daerah saya itu ada isu terbaru pas pulang kampung semalam. Itu untuk harian kerja itu, untuk buruh harian lepas itu dibatasi. Iya, makanya itu Kan kasus itu kan. ada apa namanya itu, perusahaan itu lebih mencari orang luar daripada orang yang berada setempat. Padahal sesuai perundang-undangan saja kan
masyarakat sekitar itu lebih diutamakan daripada masyarakat yang datang. Itu seharusnya. Itulah namanya program mesejahterakan masyarakat sekitar. Di Batahan kena juga kasus kayak gitu. Di Batahan bersama sangat susah. Begitu banyak perusahaan di sana, namun sangat susah mencari pekerjaan. Kayak gitu sekarang di Batahan. Isu yang terhangat juga kalau di daerah saya nggak tahu lah di daerah yang lain kan. Di daerah saya itu Mas Dafrizal itu kalau yang terasa di masyarakat, ini yang terasa di masyarakat nih. Terasa di masyarakat itu seolah-olah kalau pengen perusahaan itu berkurang tuh pekerja-pekerja yang buruh harian lepas itu lambat laun gitu. Kalau di daerah yang lain kira-kira sebenarnya nggak berkurang, tapi tergantikan kalau menurut saya. Tergantikan. Bisa kita lihat sekarang itu banyak buruh yang didatangkan dari daerah-daerah luar. Nggak tahu alasannya apa, tapi sangat banyak. Yang terkhusus mungkin, mohon maaf, mungkin ada daerah Nias. Itu sangat banyak datang dari sana, dari daerah Siantar. Karena kami pernah menanyakan orang itu datang dari mana. Rata-rata mungkin dari Siantar. Ada juga buruh kasar nih, buruh kasar pindahan. Contohnya di daerah kami di kecamatan ada PT PN 4. PT PN 4 itu kan ada juga perkebunannya yang di Siantar. Dan mereka punya buruh di sana dan dialihkan ke perkebunan kami yang di Kecamatan Batahan. udah macam PNS aja ya. Makanya bilang bukan dikurangi tapi tergantikan. Tergantikan. Dan lambat laun dia hadirnya perusahaan tidak menghasilkan apa-apa untuk masyarakat sekitar. Kira-kira ada nggak efek pengaruhnya karena mungkin orang-orang di daerah kita itu nggak becus kerja makanya mungkin diganti? Kalau dibilang tidak becus, ya namanya buruh kasar apa sih beda becusnya kan? Namun ya yang namanya diutamakan ya tetap diutamakan Orang daerah setempat. orang daerah setempat dan dipilihkan sesuai dengan kemampuan dia. Ya nggak mungkin dia sarjana pula dijadikan buruh, ya nggak mungkin juga kan? Karena kan alam udah dieksploitasi, udah hancur. Orang yang biasanya mungkin nyari ikan ke rawa-rawa udah nggak bisa lagi sekarang. Bisa, udah hancur semua. Jadi itu salah satu problem. Itu yang dari pengamatan saya. Kira-kira dari Mas Dafrizal di bidang yang lain problemnya adalah? Problemnya di Batahan itu yang sekarang itu memang lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu sangat sedikit lah untuk pemuda. Bahkan saya melihat sarjana-sarjana yang udah merantau capek untuk berpendidikan tinggi bahkan enggan untuk kembali ke kampungnya. Karena tidak adanya lapangan pekerjaan di sana dan ketersediaan lapangan kerja yang dari pemerintahan daerah itu tidak bagus sekali. Bahkan ada yang harus dibayar dulu baru bisa bekerja. Ada pungutan tak dari mana. Pungutan liar. Pungutan liar. Itu yang mengadakan pungutan yang mana? Ya. Dari pihak perusahaan atau yang lain? Ada dari perusahaan, ada dari pemerintahan. Wah kacau. Memang kayak itu. Isu-isu terbaru kami di Batahan kan ada di daerah Sinunukan baru ada itu PKS, pabrik kelapa sawit dari PT Pamarsraya. Itu untuk masuk ke perusahaan itu udah ada calo-calo gitu. Kalau mau masuk pakai Kalau calo. mau masuk pakai calo, bayar dulu baru bisa masuk. Bahkan untuk kerja di situ aja udah pakai calo. Bayangkan kalau kita masuk di pemerintahan, honor-honor daerah itu udah semuanya udah pungli semua, terstruktur semua di pungli. Ini menarik nih, calo. Itu yang jadi calo kira-kira orang situ atau memang dari perusahaan itu? Sebenarnya ini pembodohan terselubung juga, tapi menjadi proyek juga. Iya, yang jadi calo itu orang daerah situ juga. Berarti kan yang menghancurkan sebenarnya salah satu. Kalau ini bisa dibilang pengkhianat juga, rondo ireng juga. Artinya kan dia sanggup makan. Iya, dia sanggup makan daging saudara dia sendiri. Padahal kalau di kampung-kampung ini kan sebenarnya kita ini bersaudara semua, hampir terikat semua meskipun mungkin saudara jauh. Tapi yang sayangnya dia pula yang sanggup makan daging saudara sendiri. Itu saya disayangkan. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang merasa tersindir pengkhianat
Ya, maksudnya yang merasa saja begitu, tobat lah gitu kan. Tobatlah. Ya. Kita majukanlah daerah kita. Nggak usah jadi pengkhianat. Udah 2020. Iya, 2020 nanti 2021. Karena memang karena ada pengkhianat yang kayak gini makanya mohon maaf lah, misal di daerah-daerah itu kadang orang luar itu bisa berkuasa kan karena itu Ya, kan. karena adanya pengkhianat, Iya. makanya orang luar menjadi penguasa di daerah kita. Padahal kita bukan karena nggak punya potensi. Bukan karena nggak punya potensi, kita punya potensi namun tidak terprioritas karena banyak pengkhianat ini. Harusnya kita diperjuangkan, malah orang lain karena ada pundi-pundi dari pungutan-pungutan inilah orang-orang kita terabaikan. Lezat mungkin ya. Giginya tinggi tuh dari pungli. Pungli inilah, pungli ini kalau untuk di Mandiling Natal ya, pungli ini udah menjadi Santapan lezat. lingkaran setan lah dibilang. Udah jadi lingkaran setan kalau pungutan liar ini di daerah. Jadi pungutan liar, masalah karyawan dari luar. Kita maaf yang tadi disebutkan daerah, bukan kita maksudnya nggak suka saudara-saudara kerja di sana gitu kan. Tapi karena kita juga memikirkan ya orang-orang kita di sana butuh kerja tapi kok nggak diterima yang dari luar. Kenapa? Cuman itu aja. Jadi jangan ada salah paham lah. Problem lain kira-kira selain itu apa? Problem selanjutnya itu tentang alam. Ya kembali sama perusahaan-perusahaan yang baru masuk itu kan. Sekarang lagi hangat-hangatnya itu tercemarnya Sungai Batang Natal oleh penambang-penambang liar. Ini Tambang juga apa? tambang emas. Tambang emas. Ini menjadi problem besar juga untuk kelangsungan hidup alam, untuk kelangsungan untuk kelangsungan hidup lah, untuk anak cucu bagaimana sungai itu layak untuk digunakan kembali. Soalnya kita lihat sekarang sungai itu sangat keruh, tak layak. Bahkan untuk mandi aja orang sekarang udah nggak mau di sungai itu. Udah pakai sumur sendiri. Udah pakai sumur sendiri. Anak-anak sekarang udah terbatasi lah ruang main-mainnya. Seharusnya sungai itu menjadi sumber daya alam yang sangat banyak manfaatnya. Mungkin bisa juga dijadikan tambak ikan, dijadikan dan lain-lainnya. Namun sekarang tidak ada, karena kotor itu sangat nggak ada manfaatnya. Karena perusahaan itu, bahkan perusahaan ini diduga ilegal, tidak ada izin sama sekali. Itu yang nambang siapa? Orang situ atau orang luar? Ini menjadi pertanyaan besar.